Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniela Mandasa Putri akan memaparkan mengenai literatur review tentang kualitas lingkungan udara parameter fisika dengan gangguan kesehatan. Udara bersih merupakan hak dasar seluruh masyarakat yang tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan vital untuk bernafas, akan tetapi juga udara yang memenuhi syarat kesehatan. Kualitas udara dalam ruangan sangat mempengaruhi manusia, karena sebagian besar manusia menghabiskan 90% waktunya di dalam ruangan. Parameter fisika kualitas udara, seperti suhu, kelembaban, kebisingan, pencahayaan, dan debu partikulat. Jurnal pertama, Analisis Mikroorganisme Udara Terhadap Gangguan Kesehatan dalam Ruangan Administrasi Gedung Menara UMI Makassar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara suhu ruangan dengan angka total mikroorganisme udara terhadap gangguan kesehatan di ruangan administrasi Gedung Menara Universitas Muslim Indonesia. Terdapat pula hubungan yang bermakna antara kelembaban ruangan dengan angka total mikroorganisme udara terhadap gangguan kesehatan di ruangan. Jurnal kedua, sebuah tinjauan bukti ilmiah tentang udara dalam ruangan gedung sekolah, polutan, sumber, efek kesehatan, dan manajemen. Polusi PM telah diidentifikasi sebagai masalah utama polusi udara dalam ruangan di banyak sekolah. Sumber termasuk debu kapur, debu tanah, furnitur baru, aktivitas pembersihan, resuspensi partikel akibat gerakan anak-anak, sumber pembakaran seperti pemanasan, kompor gas dan kayu, merokok jika diperbolehkan, lalu lintas luar ruangan, dan emisi industri. Banyak penelitian telah menyelidiki secara luas komposisi polutan dalam ruangan, asam, karakteristik fisika dan kimia, dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Jurnal ketiga, Pedoman Kebisingan Lingkungan WHO untuk wilayah Eropa, tinjauan sistematis tentang kebisingan lingkungan dan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan mental. Kebisingan sebagian pemicu stres lingkungan dapat menyebabkan peningkatan hormon stres dan kortisol yang mengarah pada perkembangan depresi dan gangguan kecemasan. Respon stres psikologis seperti gangguan juga dapat secara langsung mengaktifkan hormon stres fisiologis. Kebisingan malam hari dapat mengganggu tidur yang dapat menyebabkan suasana hati yang buruk dan kelelahan keesokan harinya. Jurnal keempat, Penilaian Masalah Kualitas Udara dalam Ruangan di Lingkungan seperti Kantor, Peran Pelayanan Kesehatan Kerja. Efek kesehatan yang berpotensi terkait dengan paparan polutan udara dalam ruangan di lingkungan kantor termasuk efek akut dan semi akut serta efek berbasis jangka panjang. Yang pertama, dapat dirasakan langsung yang terkait dengan persepsi bau, dan efek semi akut yang ditandai dengan beberapa latensi seperti iritasi sensorik pada mata dan saluran udara. Jurnal kelima, Lingkungan dalam Ruangan yang Sehat, Perlunya Pendekatan Holistik. Perkembangan berkelanjutan dari rumah pintar menggabungkan penggunaan sensor dan sistem kontrol canggih untuk menyesuaikan berbagai fungsi dan parameter iklim dalam ruangan di tempat tinggal dengan berbagai kebutuhan dan keinginan penghuninya untuk menyediakan lingkungan dalam ruangan yang sehat bagi penghuninya. Sebagai pemahaman umum tentang pentingnya kualitas lingkungan dalam ruangan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas, konsekuensi langsung dan tidak langsung bagi kesehatan, kenyamanan, dan kinerja penghuni. Paparan langsung dalam bentuk stres panas memiliki efek merugikan bagi kesehatan yang berdokumentasi dengan baik dan bertanggung jawab atas kematian berlebih di antara orang yang terpapar. Jurnal ke-6, Menilai Kerentanan Polusi Perkotaan dan Risiko Lingkungan di Seluruh Perkotaan Area Selama Gelombang Panas, Implikasi untuk Perlindungan Kesehatan. Peningkatan urbanisasi dalam perubahan iklim akan meningkatkan risiko kesehatan terkait panas di wilayah perkotaan. Analisis spasial menggunakan teknik GIS menunjukkan bahwa lokasi di mana orang sudah lebih rentan terhadap efek paparan panas, misalnya orang tua, mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan mereka yang bergantung pada orang lain untuk perawatan. Demikianlah paparan atau presentasi literatur review dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.